Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3. Kami akan presentasi tentang bahaya antibiotik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maratul Azizah dan rekan saya Ivana Putri, Muhammad Febi Destra Pratama, dan Prima Cahaya Hapsari. Kami akan membahas tentang pengertian antibiotik, tentang penggolongan antibiotik, dan tentang efek samping antibiotik. Baiklah, yang pertama tentang pengertian antibiotik. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh sarjana Inggris, yaitu Dr. Alexander Fleming, yang menemukan penisilin pada tahun 1928, tetapi penemuan ini baru dikembangkan dan digunakan dalam terapi di tahun 1941 oleh Dr. Florey. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam larutan encer untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme. Antibiotik yang relatif non-toksis bagi penjamunya digunakan sebagai agen kemoterapeutik dalam pengobatan penyakit infeksi pada manusia, hewan, dan tanaman. Saat ini istilah antibiotik termasuk di dalamnya antibakteri sintetik seperti sulfonamide dan quinolone yang merupakan produk mikroba. Antibiotik berbeda dalam hal fisik, kimia, dan sifat farmakologi, spektrum antibakteri dan mekanisme kerjanya. Pengetahuan tentang mekanisme molekuler replikasi bakteri, jamur, dan virus membantu upaya menemukan senyawa yang dapat menghambat daur hidup mikroorganisme. Prinsip penggunaan antibiotiknya yang pertama itu ada berdasarkan penyebab infeksi dan ada berdasarkan faktor pasien. Baik, selanjutnya penggolongan antibiotik. Penggolongan antibiotik ini dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, itu berdasarkan luas aktivitas antibiotik, yang kedua berdasarkan struktur kimiawinya, yang ketiga berdasarkan mekanisme kerjanya. Baik, berdasarkan luas aktivitas antibiotik itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, antibiotik aktivitas sempit, dan yang kedua, antibiotik aktivitas luas. Antibiotik aktivitas sempit yaitu antibiotik yang aktif terhadap beberapa jenis kuman saja, misalnya kuman gram positif dan kuman gram negatif. Kuman gram positif itu terdiri atas eritromycin, kanamycin, dan clindamycin, sedangkan kuman gram negatif itu streptomycin dan gentamycin. Kemudian antibiotik aktivitas luas yaitu antibiotik yang bekerja terhadap lebih banyak jenis kuman. Contohnya ampicillin, cephalosporin, dan chloramphenicol. Untuk selanjutnya yaitu penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimiawinya. Antibiotik berdasarkan struktur kimiawinya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, antibiotik beta-laktam. Contohnya ada benzilpenisilin, oksisilin. Lalu yang kedua, tetrasiklin. Contohnya itu ada tetrasiklin, oksitetrasiklin, dan demoxycycline. Yang ketiga yaitu chloramphenicol. Contohnya thiamphenicol dan chloramphenicol. Lalu yang keempat ada makrolida. Contohnya erythromycin dan spiramycin. Yang kelima ada lincomycin. Contohnya ada lincomycin dan clindamycin. Lalu yang keenam antibiotik aminoglikosida. Contohnya ada streptomycin dan neomycin. Yang ketujuh antibiotik polipeptida. Antibiotik polipeptida ini bekerja pada bakteri gram negatif. Contohnya polymyxin B. Lalu yang terakhir yaitu antibiotik polien yang bekerja pada jamur. Contohnya nystatin dan
natamisin. Selanjutnya yaitu yang C, berdasarkan mekanisme kerjanya. Antibiotik dapat digolongkan berdasarkan mekanisme kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, menghambat sintesis dinding sel bakteri, sehingga menghambat perkembangbiakan dan menimbulkan lisis. Contohnya, penisilin dan cefalosporin. Yang kedua, mengganggu keutuhan membran sel, mempengaruhi permeabilitas, sehingga menimbulkan kebocoran dan kehilangan cairan intraseluler. Contoh antibiotiknya yaitu nistatin. Yang ketiga, menghambat sintesis protein sel bakteri. Contoh antibiotiknya di sini ada tetrasiklin, kloramfenikol, dan eritromisin. Yang keempat, menghambat metabolisme sel bakteri. Contohnya yaitu sulfonamid. Yang kelima, menghambat sintesis asam nukleat. Contoh dari antibiotiknya yaitu rifampicin dan golongan quinolone. Selanjutnya, efek samping antibiotik. Di efek samping antibiotik itu ada sebagai berikut. Yang pertama ada sensitisasi atau hipersensitif. Gejalanya seperti gatal-gatal, kulit kemerah-merahan, bentol-bentol, atau yang lebih hebat lagi dapat terjadi shock. Contohnya itu pada penisilin dan kloramfenikol. Lalu yang kedua ada resistensi. Resistensi ini terjadi bila obat digunakan dengan dosis yang terlalu rendah atau waktu terapi kurang lama. Untuk mencegah resistensi ini dianjurkan penggunaan kemoterapi dengan dosis yang tepat atau dengan menggunakan kombinasi obat. Lalu yang terakhir itu ada superinfeksi. Nah, superinfeksi ini yaitu infeksi sekunder yang timbul sebagai pengobatan di mana sifat dan penyebab infeksi berbeda dengan penyebab infeksi yang pertama. Nah, selain antibiotik yang menekan sistem kekebalan tubuh. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman mohon maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.